Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nomor hadis 1283 di kitab Bulughul Maram. 1283. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaqin. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah, terima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang mati, walam yaghzu, tapi tidak pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bihi, dan tidak pernah tersirat dalam hatinya untuk berperang. Mata, ia mati, ala syu'batin min nifaq, mati dari golongan munafik. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terima dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang mati, walam yaghzu, tapi tidak pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bihi, dan tidak pernah tersirat dalam hatinya untuk berperang. Mata, ia mati, ala syu'batin min nifaq, dari bagian mati yang munafik. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Bismillah. Satu hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1283. Dengan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapapun orang yang mengaku muslim, termasuk kita nih, lam yaghzu, tidak perang, tidak pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bihi, malah kalau ada perang saja tidak pernah tersirat dalam hati untuk ikut perang, maka ia kalau mati itu bagian dari orang yang punya sifat nifak. Ini hadis riwayat Muslim. Orang yang punya sifat nifak itu munafik. Ada yang sudah pernah berperang membela agama Allah? Ada? Ada di antara kita yang hadir? Nggak ada. Pernah nggak tersirat dalam hati, kalau ada perang aku ikut perang? Pernah? Nah, siapa yang belum pernah perang?
tidak pernah tersirat dalam hati kalau ada perang membela agama Allah, aku ikut perang. Lalu dia mati, maka dia itu matinya seperti orang munafik. Berat ya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Saya sampaikan satu tema dari hadis yang barusan kita baca. 2 amal yang lebih utama dari yang namanya jihad. Kalau tadi Nabi menerangkan tidak jihad munafik. Artinya jihad itu perintah dalam agama yang mendapat fadilah besar dalam Islam. Tapi yang akan saya jelaskan dari hadis ini, ya, 2 amal yang melebihi itu. 2 amal yang lebih utama dibanding itu. Apa benar jihad itu amalan yang utama dalam Islam? Benar. Berdasarkan dalil. 1. Kalau kita lihat ya, jihad itu perintah. Dalam Islam, perintah itu. Seperti kita diperintah sholat, diperintah saum, diperintah haji, zakat, umrah. Jihad pun diperintah. Dan Allah melalui ayat-ayatnya dan Rasul juga melalui hadis-hadisnya menerangkan di antaranya ada 4 keutamaan jihad. Utama itu. Ya. Yang pertama, jihad itu berpahala besar. Kalau orang berangkat ke medan perang membela agama Allah, kalah dan menang bukan masalah. Bagi yang kalah atau yang menang, Allah janjikan pahala besar. Ini keutamaan jihad. Dan ini bisa dilihat di surat An-Nisa ayat ke-74. Allah berfirman sebagai dalil nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fal yuqatil fi sabilillah. Ini kan bahasanya fal yuqatil. Wahai orang yang beriman, berperanglah kalian. Sama dengan aqimus shalah, sama. Dengan wa'atuz zakah, sama. Bahasanya fal yuqatil fi sabilillah. Berperanglah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari kiamat di jalan Allah. Lalu di terusan ayat itu Allah menyatakan wa may yuqatil fi sabilillah, siapa yang berperang di jalan Allah fayuqtal au yaglib, lalu dia terbunuh atau memenangkan peperangan. Jadi 2 pilihannya, perang itu kan menang kalah. Maka Allah menyatakan fasaufa nu'tihi ajron 'azima, pasti Allah akan memberi kepadanya ajron 'azima, pahala yang sangat besar. Jadi kalah menang bukan urusan. Kalau kita sudah ikhtiar. Ini barangkali ya, yang namanya jihad nanti jangan diukur dengan perang seperti dulu, bukan itu saja. Kita memperjuangkan ya agar negara kita itu ya tidak anti agama, tidak anti syariat, itu juga berjuang. Jihad itu. Kita sudah berjihad, kita sudah berusaha sekuat tenaga, kalah bukan urusan untuk kita. Yang penting kita di pihak yang mana ini?
di pihak Togut, di pihak Allah, kan begitu. Jadi bagi kita nggak masalah, karena Allah menyatakan kalau kita berjuang itu fisabilillah di jalan Allah, mengikuti syariat Allah, ya, dengan perintah Allah, fasaufa nu'tihi ajron azima, maka Allah akan memberi pahala besar. Bahaya dek eleh dek menang oge, nu penting orang geus berusaha, begitu. Karena yang diperintahkan Allah jihadnya, bukan menangnya, jihadnya ini. Nah, Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat ini menyatakan kalimat wa may yuqatil fi sabilillah syartun. Ini bahasanya wa may yuqatil, siapa yang berperang fisabilillah. Nah ini fisabilillahnya itu syartun, syarat. Syarat untuk apa? Untuk mendapatkan ajron azima, begitu. Makanya Imam Al-Qurtubi menerangkan fal yuqatil fisabilillah, itu digarisbawahi, fisabilillah syartun wal mujazat, untuk mendapatkan pahala apa paling? Fasaufa nu'tihi ajron azima. Berperang bukan menurut perintah Allah, nah, tidak akan dapat pahala apa-apa. Ini yang penting bagi kita. Jadi niat kita, pijakan kita itu apa? Karena ini yang akan menentukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini termasuk keutamaan dari berjihad. Allah menjamin surga. Pokoknya manu berjuang ngabela agama Allah maut surga, jaminan itu. Berdasarkan dalil. Bisa dilihat di kitab Sunan Ibnu Majah di juz kedua di halaman 920. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul bersabda, a'addallah liman kharaja fi sabilihi. Allah menjanjikan bagi orang yang keluar di jalan Allah, bentuknya apapun, la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili, tidak dia keluar kecuali dengan niat jihad di jalanku. Ini Pak, Bapak berangkat dari rumah untuk tolab ilmu, itu bagian dari yang namanya jihad. Jangan khawatir ketika kita berangkat menuntut ilmu meninggal, itu Nabi menyebutkan syahid. Jihad itu. Makanya siapa yang keluar di jalanku dan tidak menyebabkan ia keluar kecuali dia mengikuti perintahku, ini a'adallah, Allah menjanjikan, ya, apa yang dijanjikan Allah, ai an udkhilahul jannah, bahwa aku akan memasukkan dia ke surga. Jadi keluar di jalan Allah, tidak ia keluar kecuali dalam perintah Allah, wa imanun bi, dan mengimaniku, wa tasdikun birusuli, membenarkan ajaran Rasulku, fahuwa alayya dominun. Ini bahasanya fahuwa alayya dominun, baginya aku jamin, an udkhilahul jannah, bahwa aku akan memasukkan dia ke surga. Ini jaminan dari Allah. Ini utamanya jihad. Makanya pantas dulu 1 lawan 3 berani melawan musuh. Kenapa? Karena yang mereka kejar ini an udkhilahul jannah. Sampai Nabi menyatakan, siapa yang terbunuh di Uhud, surga menanti kalian.
patonyol-tonyol teh hayang perang. Hayang naon perang teh? Harapannya mati di medan perang. Ini an udhilahul jannah. Yang ketiga, terus hidup diberi rezeki di sisi Allah. Yang ini tidak pernah bisa dimengerti dan dipahami kita. Seperti kita tidak pernah bisa memahami bagaimana hidupnya Isa hari ini. Isa itu kan masih hidup. Kenapa? Nanti akan turun. Begitu. Kita tidak mengerti dan kita tidak paham bagaimana hidupnya Isa hari ini. Tidak paham. Sebagaimana kita tidak akan mengerti orang yang meninggal membela agama Allah di medan perang, dia tidak mati kata Allah. Dia itu hidup. Malah dia diberi rezeki di sisi Allah. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 169, Allah menyatakan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah. Ini bahasanya, jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah amwatan, mati, jangan. Bal ahya, bahkan dia itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, dan mereka diberi rezeki. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah paham bagaimana mereka hidup, bagaimana Allah memberi rezeki mereka. Walakin la tash'urun, kata Allah. Kamu tidak akan mengerti, tidak akan paham. Yang jelas mereka diberi rezeki oleh Allah dan mereka hidup. Parihina bima atahum, mereka sekarang sedang gembira dengan apa yang Allah berikan min fadlihi, dari karunia-Nya. Ini keutamaan jihad. Terus hidup begitu. Dan yang keempat, semua dosa orang itu diampunkan sekalipun Jibril ya berbisik kepada Nabi, iladain, kecuali kalau punya utang. Berdasarkan dalil. Bisa dilihat di kitab Musnad Ahmad di juz ke-16 di halaman 119 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dinarun bahasanya ya. Ini dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid, bahasanya orang yang mati syahid itu diampunkan dosa-dosanya. Ini bahasa hadis kullu dzanbin yughfaru lisyahid kullu dzanbin. Orang yang mati syahid itu tiap dosa yang pernah ia lakukan diampunkan Allah. Iladain, kecuali kalau ia punya utang. Jadi orang mati syahid punya utang, tidak lunas utangnya, tidak, tapi dosa-dosanya diampunkan Allah. Semua itu kullu dzanbin, semua dosa diampunkan Allah. Ini utamanya jihad. Nah, ketika ditanya, kenapa wahai Rasul pakai tetempelan iladain, maka jeng hutang. Rasul menjawab, fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika, Jibril cenah. Jadi secara umum semua dosa orang-orang yang mati syahid diampunkan Allah. Iladain, kecuali kalau dia punya utang, ya utangnya harus dibayar dulu. Dan dia tidak bisa ke surga sekalipun syahid hatta yuqda, sehingga utangnya dibayar terlebih dahulu. Makanya Pak, hati-hati dengan utang. Ya, malah kalau punya prinsip ya, saya tidak akan punya utang kalau belum ya terfikirkan cara bayarnya. Waduh, bagus itu. Itu prinsip yang hebat dalam Islam. Pokoknya mah mau boga hutang can kaperhitungkeun keur mayar mah.
Jadi ngutang itu sudah terpikirkan bagaimana bayarnya. Malah kalau meninggal punya utang nanti ini untuk bayarnya, wah itu bagus sekali. Itu konsep hidup dalam Islam itu harus seperti itu. Kenapa? Bayangkan mati syahid saja semua dosa diampunan, utang mantek tidak berikut utang, tetap harus dibayar. Nah, inilah keutamaan jihad. Yang tadi orang tidak jihad, ya, dia mati munafik. Pernah tersirat dalam hati bahwa kalau ada perang membela Islam aku terdepan. Wah gitu. Malah mikirnya teh mun aya perang ya kuring mamal miluan. Maka dia itu kalau mati munafik. Itu kata Rasul. Artinya jihad itu harus, dan utamanya jihad itu tadi saya jelaskan 4 poin di antaranya. Ya, semua dosanya diampunkan, dia akan terus hidup dan diberi rezeki di sisi Allah sekalipun menurut mata manusia mati. Yang ketiga, dijamin surganya, ya. Di surga diberi pahala yang sangat besar yang terus tidak pernah berhenti, yang dalam ayat lain diterangkan naimun muqim. Naimun muqim itu kenikmatan yang tidak pernah terputus terus di surga itu. Nah, ini fadilah atau keutamaan dari orang berjihad. Nah, yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini 2 amal yang lebih utama dibanding jihad tadi. Nu tadi Gus, wah gitu ya. Jihad itu utamanya seperti itu. Ini ada 2 amal lebih dari itu yang seringkali kita tidak mengerti dan paham bahwa amal itu utama. Makanya kita sering menganggap enteng. Nabi SAW menjelaskan amal apakah yang dipandang dalam agama lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Pertama, Nabi menjelaskan di kitab Musnad Ahmad ini, juz ke-16 di halaman 119 yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa infak kepada istri dan anak, kepada keluarga itu pahalanya lebih utama dibanding jihad. Kita seringkali kita mah enteng. Kadang-kadang ada ya laki-laki yang karena senang mancing mending meuli eupan dibanding jeung dibikin ka majikan. Ini karena nggak ngerti, nggak paham. Masa lebih utama mancing? Padahal Nabi mengajarkan memberi nafkah kepada istri, kepada keluarga lebih utama dibanding kita mengeluarkan dana untuk sabilillah. Lebih utama. Berdasarkan dalil. Ini hadisnya, Nabi SAW pernah menyebutkan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalau kamu punya 4 dinar nih, 1 dinar diinfakkan untuk sabilillah, bangun masjid, bangun madrasah, ngamodalan perang gitu ya, 1 dinar nih untuk itu. Wa dinarun fil masakin, 1 dinar lagi diberikan kepada fakir miskin. Wa dinarun fi raqabah, dan 1 dinar lagi dipakai memerdekakan hamba. Wa dinarun fi ahlika, 1 dinar lagi diberikan kepada keluargamu. Itu Nabi menyebutkan. Maka a'dhamu ajron, yang paling besar pahalanya dibanding ya yang lain. Yang 4 dinar itu, 1 dinar untuk sabilillah, 1 dinar untuk miskin, 1 dinar untuk memerdekakan hamba. Wajib itu memerdekakan hamba itu.
1 dinar lagi untuk keluarga. Nabi menyebutkan a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya di antara 4 dinar itu ad-dinarul ladzi tunfiquhu ala ahlika. 1 dinar yang diberikan kepada keluarga. Seringkali ya orang berinfak untuk sabilillah nepi ka keluarga kalantar lain amal soleh. Kenapa? Amal soleh itu harus mengikuti tuntunan sunnah. Amal soleh itu dilakukan berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Menyelisihi perintah Allah dan Rasul, sekalipun itu amal baik, maka itu tidak jadi amal soleh. Bukan albirru. Surat Al-Baqarah kan menyatakan laisal birra, bahasa nanti. Kenapa? Kalau kita menghadap salat ke kiblat, tapi bukan karena perintah Allah, itu bukan kebaikan. Namun beda dengan yang harap ke Baitul Maqdis. Karena albirru itu man amana billah. Jadi amal apapun yang dilakukan harus berdasar iman kepada Allah dulu. Tak kakara jadi amal soleh. Nah ini barangkali 1 dinar untuk keluarga, 1 dinar untuk sabilillah, 1 dinar untuk miskin, 1 dinar untuk memerdekakan hamba. Yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar untuk keluarga. Makanya ini dengan ngaji seperti ini jangan lagi ada laki-laki yang memberi nafkah kepada istri kudu ditagih we. Teu ditagih mah ada dempes we, teu sok dibikeun. Padahal itu kewajiban yang pahalanya lebih utama dibanding kita infak untuk sabilillah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Seringkali kita menganggap enteng. Berbahagialah siapapun di antara kita yang masih punya orang tua, berbahagialah. Karena ini lahan jihad kita. Ingin syahid, urus keluarga, urus orang tua. Wah ini pahala besar ini. Kenapa? Para ulama menyebutkan seorang anak haram ikut jihad. Bayangkan, kalau ada perang membela agama Allah, seorang anak haram ikut perang selama orang tuanya tidak mengizinkan. Nabi menyebutkan fihima pajahid. Mun anjeun dek jihad heulakeun heula inung bapa urus eta jihad anjeun. Jangan perang, malah orang tua dibiarkan terlantar. Ini perang tidak akan jadi pahala baginya. Ini dalil yang menyatakan bahwa birrul walidain lebih utama dibanding jihad bagi seorang anak. Di kitab Musnad Al-Bazzar di juz ke-6 itu sahabat Abdullah bin Amr menyatakan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinu fil jihad, dia minta izin untuk ikut jihad. Geus make baju perang, bawa senjata, minta izin untuk perang. Faqala, lalu saat itu Nabi bertanya, ahayyun abawaka awalidak, eta bapak anjeun aya keneh atawa inung bapak anjeun masih jumeneng? Qala, kata orang itu na'am, iya. Lalu saat itu Nabi menyatakan pantolik pabirroha, balik gitu. Sampai begitu pulang, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu jihad buatmu. Jangan mendahulukan jihad membela agama Allah, orang tua tidak terurus, maka ini bukan jihad. Nah ini menunjukkan kan bahwa Nabi menyatakan
pulang. Tidak ada artinya kamu jihad kalau orang tua dibiarkan. Artinya birrul walidain lebih utama dibanding jihad. Makanya pantas di hadis muttafaq alaih dari Abdullah bin Amr juga, seorang datang kepada Nabi minta izin untuk jihad. Nabi menyatakan, ahayyun walidak, bapakmu masih hidup, kedua orang tuamu masih hidup, ibu masih hidup? Qala na'am, iya wahai Rasul. Saat itu Nabi menyatakan, papihima pajahid, coba pelihara kedua orang tuamu, itu jihad buatmu, tongah lakukan perang. Sampai orang itu terlarang berangkat perang, orang tuanya terlantar. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain lebih utama dibanding jihad. Cuma seringkali kita memandang jihadmu hebat, hadek kakolot mah biasa. Ini barangkali harus diluruskan. Makanya Imam As-San'ani pernah menyatakan, dengan hadis di atas itu jadi dalil annahu yaskutu fardul jihad ma'a wujudil abawain. Bagi seorang anak putus kewajiban untuk jihad, diurungkan, dibatalkan wajibnya jihad, wajib perang batal bagi seorang anak selama anak itu memiliki kedua orang tua. Batal ternyata. Nu wajib mana tuh? Ngurus kolot. Nu wajib mah. Barangkali ini untuk siapapun nih. Ya, seringkali kita menganggap enteng hal ini. Makanya ada seorang yang bernama Jahimah itu datang kepada Nabi SAW. Kata Jahimah ini, ya Rasulullah, aradtul ghazwa waji'tu li'ash tashiroka. Wahai Rasul, aku berniat untuk ikut perang dan aku minta pertimbanganmu. Jadi minta fatwa ke Rasul, karena aku masih punya orang tua. Sampai Nabi saat itu bertanya, halaka min ummin, ari indung maneh aya keneh? Apa ibumu masih ada? Ini Jahimah ditanya oleh Rasul, padahal dia sudah berniat untuk berangkat perang. Qala, kata Jahimah, na'am ya Rasulullah, masih ada wahai Rasul. Qala, Nabi menyatakan, ilzamha, urus saja ibumu. Bayangkan, untuk izin perang dari Rasul tidak diberikan, urus saja ibumu, dan itu adalah jihad buatmu. Makanya jumhur ulama dari hadis-hadis di atas tadi menyatakan yahrumul jihad. Ini kebanyakan para ulama, haram jihad alal waladi bagi seorang anak ilam tana'ahul abawani, jika kedua orang tuanya melarang dia untuk jihad. Haram hukum. Bayangkan, jihad yang tadinya wajib jadi haram kalau orang tuanya melarang dia. Dengan syarat apa? Orang tuanya muslimina, kedua-duanya muslim. Pak, Bu, bayangkan begitu. Ada seorang laki-laki yang dilarang ibu bapaknya untuk menikahi seorang gadis itu. Tapi maksakan we. Kira-kira bagaimana bagi orang itu? Jihad saja yang tadinya wajib, ya, sampai jadi haram. Bagaimana kalau seorang anak ini mau menikah dengan seseorang, dengan gadis ini, ibu bapaknya melarang, padahal ibu bapaknya dua-duanya muslim. Kira-kira seperti apa? Jihad saja yang hukumnya wajib jadi haram. Ini bagaimana nikah dengan seorang gadis? Wajib kudu kadinya? Entah. Yang lain juga masih banyak.
Ini barangkali. Apalagi nanti perempuan untuk nikah dengan seorang laki-laki, ibu bapaknya tidak setuju. Maksakan we. Sudah musibatun kabir itu. Musibah besar bagi dia. Tidak akan pernah hidup barokah. Gak percaya buktikan. Kenapa ini? Coba perhatikan. Jihad yang tadinya wajib haram bagi anak selama tidak ada izin dari ibu. Selama tidak ada izin dari bapak. Nah, makanya jumhur ulama mengatakan, ya, kenapa seperti itu? Nah, ini alasannya li'anna birrohuma, karena berbuat baik kepada kedua orang tua fardu ain. Bisa dibahas? Fardu ain. Kapan diwajibkannya? Selama kita hidup. Tidak terbatas waktu. Wal jihad, sedangkan jihad membela agama Allah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang perang yang lain, kita tidak ikut perang karena ada udzur, kita tidak berdosa. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang tua diwakilkan sama yang lain? Coba-coba, ini ilmu buat kita. Ayak kolot ya ulang lantaran riweuh titipkeun we ka panti. Apa dia sudah terpenuhi kewajiban sekalipun dia bayar? Tidak. Karena birrul walidain itu fardu ain. Harus dia yang birrun, bukan yang lain. Beda dengan jihad. Jihad mah aya batur nu jihad, orang teu jihad. Asal geus we batur aya nu ngawakilan. Kita tidak berdosa. Kalau birrul walidain fardu ain. Makanya tidak bisa diganti dengan jihad fisabilillah. Nabi menyatakan, pulang, irji, balik cenah. Sok hade ka kolot. Ai kolot aya keneh mah. Nah, makanya Imam Al-Basami dalam kitab Tawdihul Ahkamnya menyatakan, al-jihad fadilatun kabiratun jiddan. Jihad itu dalam Islam punya fadilah besar sekali. Jadi banyak fadilah yang bisa kita petik dari yang namanya jihad fisabilillah. Tapi walakinnahu aqalla fadlan. Tapi fadilah itu lebih kecil, lebih sedikit dibanding min birril walidain, dibanding baik terhadap orang tua. Jadi birrul walidain mah luwih loba padilahna dibanding jihad fisabilillah. Cuma karena kita tidak mengerti dan tidak paham, ya milih jihad. Ada kan orang yang orang tuanya ditinggal di sini, ini jihad kan itu ke Palestina. Seperti itu jihad bukan. Ini dalilnya. Nah, makanya dua amal yang lebih utama dibanding jihad fisabilillah, satu, menafkahi keluarga, dan itu jihad utama dalam syariat, sampai lebih utama dibanding infak fisabilillah. Yang kedua birrul walidain, sampai orang dinyatakan haram jihad selama orang tuanya tidak mengizinkan. Dan Nabi menyatakan kepada Jahimah, pulang urus ibumu dan itu jihad buatmu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih ya. Barangkali menurut kita jihad lebih penting. Tidak. Ya, birrul walidain, memberi nafkah kepada keluarga, itu jihad kita yang Nabi mengajarkan lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit menambah ilmu bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.